Viginti. Oke, welcome kembali di channel Viginti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Jakuchara volume 5 part yang kedua. Part kali ini akan merangkum chapter 3 pada volumenya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bolehlah ya aku ngebaca dikit ya cuy. Aku mau mengucapkan terima kasih lagi lah untuk kalian, untuk views di video Jakuchara yang pertama, dan Gimai Seikatsu yang sudah tembus 100 views. Ya, mohon bantuan dan dukungannya lah ya cuy, dengan cara subrek, yaitu dengan menekan tombol subrek di bawah dan berikan masukan kalian di kolom komentar. Entah itu mau request, atau mungkin ada saran, atau mungkin kalian mau ngebacot atau mau curhat di situ, bebas cuy, oke? Juga sekedar info untuk kedepannya, kalau channel ini tidak akan mengadakan yang namanya open donasi. Ya, bukan kepedean atau gimana ya cuy. Menurutku sayang kali lah uang kalian dibuang-buang cuma untuk dengarin orang bercerita, ya kan? Jadi aku dan editorku cuma minta dukungan kalian aja lah ya cuy. Bantu sama-sama kita ramaikan channel kita ini, biar kita buat nanti giveaway itu ya kan. Dan ya itu bisa terwujud dengan bantuan kalian lah para saudara kiamat terkasihku semua, oke? Baiklah, gak usah banyak cincong, moncong, mencong, kita langsung gas saja ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 3 bagian yang pertama dengan judul Penduduk Desa Memiliki Cara Hidup Mereka Sendiri. Dilanjutkan dengan rencana Takahiro dan Tomoyaki untuk membantu Tama mendapatkan skill pesonanya. Takahiro dan Tomoyaki menyuruh Tama untuk mencoba berbicara dengan Takei agar melatih skill pesonanya. Semuanya berjalan dengan bagus, karena dari awal Takei memang tipe orang yang mudah berbaur dengan siapapun. Sehingga ia bisa dengan santai berbicara dengan tipe orang yang seperti Tama sekalipun. Tomoyaki juga menyuruh Tama untuk merekam percakapannya dengan Takei agar dapat dievaluasi nantinya. Tomoyaki dan Takahiro memperhatikan dengan seksama bagaimana percakapan Tama dan Takei. Takahiro menyarankan agar Tama perlahan meniru pesona Takei. Tomoyaki setuju dengan hal itu. Ia teringat kembali mengenai latihan singkat yang ia berikan kepada Tama, yang dimana Tama dapat menirukan semua ekspresi dengan baik. Sehingga dengan meniru Takei dan melakukannya secara natural merupakan ide yang tepat. Setelah menyampaikan hal itu kepada Tama, Takahiro juga berkata kalau ada satu orang lagi yang berada di pihak Tama. Ia adalah salah satu anggota dari geng Erika, yaitu Mika. Mika berkata kalau Erika sudah cukup keterlaluan. Mika juga merupakan orang yang didatangi oleh Aoi beberapa hari yang lalu selain Yuju dan Suji. Mika berkata kalau ia sedikit kesal kepada Erika, dikarenakan Erika cukup sering membuat dirinya terganggu. Takahiro pun menduga bahwa orang yang merusak peralatan tulis Tama ialah Mika yang disuruh secara paksa oleh Erika. Kemudian, selagi Takahiro menyampaikan pendapatnya, Tomoyaki memotong pembicaraan dengan berkata kalau ia mengetahui alasan lain mengapa Tama tidak bisa bergaul dengan baik di kelas. Tomoyaki berkata itu bisa terjadi karena Tama tidak tertarik dengan murid-murid lain di kelas mereka. Tomoyaki berkata melalui pengalaman yang ia punya. Tomoyaki melanjutkan dengan berkata kalau alasan dirinya yang dulu susah bergaul ialah karena ia sendiri tidak tertarik dengan semua hal itu. Namun karena ia sudah mendapatkan alasan untuk berubah, ia menjadi tertarik untuk berlatih hingga bisa sampai ke titik sekarang. Tomoyaki pun berkata kepada Tama kalau ia ingin dirinya dapat diterima oleh orang lain dan mampu menyesuaikan diri dengan mereka, ia harus menunjukkan ketertarikan dan kepedulian kepada mereka. Itulah langkah awal yang disarankan Tomoyaki kepada Tama agar dapat bergaul dengan murid lain di kelas. Beberapa saat kemudian, Aoi dan Mimimi datang menghampiri mereka. Mereka berdua baru saja selesai latihan. Aoi bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Ia bertanya demikian sekaligus menatap ke arah Tomoyaki. Tomoyaki berkata kalau mereka sedang berdiskusi mengenai situasi Tama. Mendengar hal itu, tatapan Aoi langsung dingin seketika. Seperti yang kita tahu, Aoi itu sangat menentang Tomoyaki untuk mengubah Tama. Melihat situasi yang sedikit tegang, Mimimi langsung mencairkan suasana dan mengajak mereka untuk jalan pulang bersama. Pada saat sedang dalam perjalanan ke stasiun, Takahiro tiba-tiba membahas kembali mengenai situasi Tama. Tomoyaki sedikit bingung bagaimana ia harus bereaksi, karena kali ini ada Aoi dan Mimimi bersama mereka. Keadaan pun menjadi sedikit canggung. Namun lagi-lagi, Mimimi mencairkan suasana. Mimimi tiba-tiba memberikan Tama sebuah peralatan tulis
untuk mengganti pensil dan pulpennya yang sudah dirusak oleh Erika. Tama pun senang dengan hal itu. Kemudian, pada saat berjalan sudah cukup jauh, Aoi tiba-tiba angkat bicara. Aoi langsung bertanya kepada Tama apakah ia memang ingin berubah. Aoi berkata demikian tepat di depan Tomojaki. Kemudian Tama tanpa ragu berkata kalau ia memang ingin berubah. Aoi pun terdiam mendengar hal tersebut. Aoi kemudian berkata dengan suara yang sedikit pelan, kalau ia tidak ingin Tama untuk berubah. Tama pun berkata kalau ia akan baik-baik saja, karena Tomojaki dan lainnya mendukung dirinya. Aoi pun tidak bisa melawan perkataan Tama lagi. Aoi berkata ia juga akan mendukungnya, asal Tama tidak terlalu memaksakan dirinya. Di situ Tomojaki pun sadar kalau Aoi lagi-lagi kembali menggunakan topengnya. Kemudian pada malam harinya, pada saat di rumah, Tomojaki mendapatkan telepon dari sebuah grup. Grup tersebut dibuat oleh Takahiro yang beranggotakan Takahiro, Tomojaki, dan Tama. Grup itu dibentuk untuk membahas langkah apa yang harus Tama lakukan ke depannya. Tomojaki sedikit gugup dengan situasi tersebut. Ia memang sudah terbiasa berbicara secara langsung dengan orang normal lainnya. Namun, berbicara melalui telepon merupakan hal yang baru baginya, sehingga ia masih sedikit gugup berbicara. Takahiro pun mulai bertanya mengenai pendapat mereka tentang langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tomojaki membalas dengan bertanya, apakah Tama sudah mendengar rekaman percakapan dirinya dengan Takei tadi yang sudah ia rekam? Tama pun menjawab sudah, dan ia pun sadar kalau ia masih membuat jarak dengan Takei. Tama pun sedikit ragu apakah ia bisa meniru Takei dengan baik. Tomojaki memberi saran, yaitu agar Tama memberanikan diri terlebih dahulu, kemudian merekam hasilnya, sehingga bisa berlatih secara terus-menerus persis yang dilakukan Tomojaki dulu. Tomojaki juga berkata, agar karakter Tama dapat diterima dengan baik oleh orang lain, ia harus secara rutin menunjukkan karakter yang sama kepada mereka. Dengan begitu, orang lain pun lama-lama akan terbiasa dan dapat menerima karakter seorang Tama. Itulah hasil akhir dari rapat singkat mereka melalui telepon grup. Kemudian keesokan harinya, Tomojaki mendatangi Mimimi yang baru saja masuk ke kelas untuk mendapatkan informasi. Tomojaki bertanya kepada Mimimi mengapa ia sangat suka kepada Tama. Tomojaki ingin mengetahui bagaimana pandangan orang lain terhadap karakter Tama. Mimimi berkata ia menyukai Tama karena Tama begitu lucu dan mungil. Tomojaki pun bertanya kembali kepada Mimimi mengenai rekomendasi tentang film komedi yang bisa ia jadikan acuan untuk membantu Tama dalam mendapatkan pesonanya. Namun pada saat bertanya demikian, Tomojaki terdiam dan menyadari kalau wajah Mimimi yang mengarah ke dirinya sangat cantik dan mempesona. Tomojaki heran bagaimana bisa Mimimi tidak sadar akan kecantikannya yang bisa dibilang setara dengan Aoi. Wajah Tomojaki pun langsung tersipu malu dan memerah. Mimimi masih tidak sadar akan hal itu. Ia malah mengira Tomojaki sedang membuat lelucon. Kemudian Tomojaki melanjutkan pembicaraan mengenai rekomendasi video lucu tadi. Mimimi pun memberikan beberapa rekomendasi video yang ia tahu. Tomojaki berterima kasih akan hal itu, namun di satu sisi hatinya masih berdebar-debar melihat wajah Mimimi tadi. Kemudian pada saat istirahat makan siang, Tomojaki, Tama, dan Takahiro berkumpul di tangga di gedung sekolah yang sudah tidak terpakai. Tempat itu merupakan tempat pertemuan Tomojaki dan Tama untuk berlatih. Takahiro menyempatkan diri untuk menemui mereka, dikarenakan ia tidak bisa bergerak bebas dari Suji. Takahiro pun melihat ekspresi dan nada Tama sudah semakin meningkat. Takahiro menilai kalau Tama sudah semakin mengembangkan pesonanya. Tama berkata kalau ia sudah latihan dengan membandingkan cara bicaranya melalui rekaman pembicaraan ia dengan Takei. Takahiro pun berkata kalau langkah selanjutnya ialah hanya tinggal menunjukkan karakter tersebut secara terus-menerus kepada orang lain agar mereka terbiasa dengan karakter Tama. Di situ Tomojaki senang karena ia dulunya yang sangat tertinggal, sekarang malah sudah menjadi seorang guru untuk mengajari seseorang. Takahiro memberi pujian kepada guru dan murid tersebut, yakni Tomojaki dan Tama. Namun Tomojaki sadar bahwa kemajuan muridnya malah sudah melampaui dirinya. Itulah akhir dari pelatihan pesona milik Tama.
Kemudian kita masuk ke chapter 3 bagian kedua dengan judul yang sama, yaitu penduduk desa memiliki cara hidup mereka sendiri. Setelah itu mereka pun makan siang sambil memikirkan langkah selanjutnya. Takahiro berkata kalau belum saatnya untuk Tama langsung terjun ke lapangan untuk berbicara dengan orang lain. Takahiro berkata kalau Tama bisa dengan baik menunjukkan pesonanya kepada mereka dikarenakan Tama memang sudah terbiasa dengan mereka berdua. Jadi, belum ada jaminan kalau Tama bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain untuk sekarang. Takahiro pun menyarankan agar Tama berlatih lagi dengan orang baru yang posisinya lebih netral. Netral yaitu yang tidak terpengaruh oleh Erika dan tidak membenci Tama. Pikiran Tomozaki pun langsung tertuju kepada Fuka, yang dimana Fuka tidak terlibat dengan masalah apapun di kelas dan bisa dikatakan ia sangat netral. Namun Tomozaki seketika ragu untuk menyarankan hal tersebut kepada Takahiro. Tomozaki takut kalau Fuka yang suci dan polos akan ternodai dan terlibat oleh masalah kali ini. Tomozaki pun berkata kalau ia punya kandidat yang cocok, namun ia ingin memastikannya terlebih dahulu. Takahiro yang mendengar hal tersebut pun setuju dan mempercayai langkah selanjutnya kepada Tomozaki. Kemudian setelah pulang sekolah, Tomozaki pergi ke perpustakaan untuk menunggu Takahiro dan Tama yang masih ada kegiatan di klub mereka. Tiba-tiba Fuka datang dan langsung duduk di sebelah Tomozaki. Tomozaki pun langsung menjelaskan situasi Tama sekarang dan bertanya kepada Fuka apakah ia bersedia untuk membantu Tama dalam pelatihannya. Tomozaki berkata kalau Fuka hanya perlu berbicara secara normal dengan Tama. Tomozaki menunjuk Fuka dikarenakan Fuka dan Tama sangat jarang berbicara di kelas. Bisa dibilang mereka berdua tidak dekat, dan itu akan menjadi latihan akhir yang cocok untuk Tama. Fuka pun setuju dengan hal itu. Selagi menunggu kedatangan Tama dan Takahiro, Tomozaki bertanya mengenai pendapat Fuka terhadap situasi Tama di kelas. Seperti biasa, setiap kali ada masalah, pendapat dari Fuka selalu membantu Tomozaki dalam menemukan jalan keluar yang tepat. Kemudian Fuka berkata kalau ia merasa kasihan kepada Tama, namun di satu sisi ia tidak bisa menyalahkan Erika. Ia berkata demikian karena menurutnya Erika dan murid kelas lain melakukan hal tersebut sebagai pelarian diri mereka. Menurutnya alasan Erika melakukan hal tersebut karena ia ingin melarikan diri dari stresnya karena mendengar Izumi, sahabatnya sendiri, berpacaran dengan orang yang disukainya yaitu Suji. Sementara murid-murid lainnya karena tidak ingin terkena dampak dari Erika, mereka memilih untuk mengikuti Erika, yaitu dengan menyalahkan Tama. Fuka juga mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena Tama ialah orang yang kuat yang terus berpegang kepada pendiriannya. Sementara murid-murid kelas lain ialah orang yang lemah karena memilih untuk tunduk kepada suasana hati yang diciptakan oleh Erika. Kemudian setelah beberapa saat, Tomozaki mendapat pesan dari Takahiro kalau ia dan Tama sudah selesai latihan dan mereka sedang menunggu di ruangan kelas. Tomozaki dan Fuka pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di kelas, Fuka menyapa Tama dan Takahiro dengan malu-malu. Tama pun memberanikan diri untuk membalas secara langsung sapaan Fuka dengan tegas. Sebelumnya, Takahiro dan Tama tidak tahu kalau Fuka lah orang yang dimaksud Tomozaki semalam. Mereka sedikit terkejut karena Tomozaki menunjuk Fuka sebagai teman latihan Tama yang baru. Namun Takahiro langsung mengerti mengapa Tomozaki menunjuk Fuka. Mengingat Fuka cukup netral di situasi ini, kemudian tidak memiliki pengaruh yang besar di kelas, dan ditambah Fuka tidak bermusuhan dengan Erika maupun berteman dengan Tama sebelumnya. Kemudian Tama dan Fuka pun saling berhadapan. Mereka mulai berbicara secara normal. Tama juga sesekali melawak dengan mengandalkan tubuhnya yang pendek. Komedi tersebut ia pelajari dari rekomendasi video lucu yang diberikan Mimimi. Percakapan antara Tama dan Fuka pun berjalan dengan lancar. Kemudian setelah selesai berbicara, Takahiro menanyakan pendapat Fuka mengenai percakapan ia dengan Tama tadi. Fuka berkata kalau Tama mudah untuk diajak berbicara. Fuka juga menyarankan agar Tama mencoba untuk melihat sisi kelas dari perspektif yang berbeda, agar ia lebih tertarik lagi untuk tahu tentang seisi kelasnya. Tama pun terkesan dengan saran yang diberikan Fuka. Tama pun setuju dan ingin mencobanya. Kemudian setelah keluar dari sekolah, Tomozaki dan Fuka pulang bersama. Takahiro dan Tama langsung pergi dengan sengaja agar Tomozaki dan Fuka bisa pulang berdua. Biarpun sebelumnya Tomozaki sudah pernah pergi menonton bersama dengan Fuka dan makan bersama berdua, faktanya Tomozaki masih sangat gugup dan malu saat berduaan dengan Fuka.
Tomojaki pun akhirnya memberanikan diri untuk memulai percakapan. Tomojaki bertanya apa yang Fuka rasakan ketika ia berbicara dengan orang baru seperti tadi. Tomojaki berbicara sambil tersipu malu. Kemudian Fuka membalas sambil tersipu malu juga. Fuka berkata, ia sedikit gugup berbicara dengan beberapa orang baru tadi, namun ia cukup menikmatinya. Kemudian keesokan harinya, Tama mulai mengambil langkah selanjutnya. Hal pertama yang Tama lakukan ialah mencoba bergaul dengan kelompok perempuan Mimimi dan mencoba bergabung ke percakapan mereka. Aoi juga ada di sana, sehingga Tama tidak terlalu kesusahan. Tomojaki dan Takahiro mengawasi dari jauh. Tama pun perlahan memberanikan diri bergabung di tengah-tengah gadis kelompok Mimimi. Tama pun mempraktikkan hasil latihannya, mulai dari ekspresi ceria dan lawakan yang sudah ia pelajari dari video lucu yang diberikan Mimimi. Hari itu semuanya berjalan dengan sukses. Biarpun situasi belum sepenuhnya berbalik mendukung Tama, akan tetapi beberapa murid perlahan sudah bisa mengenal karakter dan pesona Tama yang baru. Kemudian setelah itu, Tomojaki, Takei, Takahiro memberi pujian selamat kepada Tama karena sudah berhasil melaksanakan misinya dengan baik. Takahiro berkata, jika seisi kelas mulai perlahan memihak kepada Tama, maka Erika tidak akan berani mengganggunya lagi. Takahiro berkata, ini hanya masalah waktu sampai Tama benar-benar diterima oleh seisi kelas. Okelah cuy, sekian pembahasan di part 2 ini. Menurutku ya cuy, chapter 3 pada volume ini masih berfokus kepada pelatihan Tama. Baiklah, sekian video kali ini, kita akan melanjutkan di part 3-nya nanti. Sekian dan goodbye Kima.